Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar anak sekalian? Baik-baik saja kan? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita mulai pembelajaran kita ini dengan baca doa saat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita telah berdoa semoga Allah memberikan berkah ridho atas perjalanan belajar kita pada kesempatan ini. Baik, perlu saya sampaikan pembahasan kita kali ini adalah tentang wakaf ya. Wakaf wakaf adalah salah satu ibadah ya. Ibadah yang sangat penting sekali bagi kita semua ya. Perlu saya sampaikan kita sering dengan kata-kata wakaf ya. Apa itu wakaf? Mari kita lihat pengertiannya. Dalam konteks negara Indonesia ya, ini amalan wakaf ini sudah ditentukan di dalam undang-undang ya, undang yang secara hukum positif ya dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ya. Kemudian wakaf itu sendiri menurut bahasa tertahan dari kata wakofa. Jadi ketika kita mendengar kata-kata wakof di Al-Quran biasanya itu ada wakaf lazim, wakaf jaiz dan sebagainya ya. Itu artinya berhenti, wakofa dalam bahasa Arab ya, dari fiil madhi, wakofa yakifu. Lalu kalau fiil amalnya kif ya itu. Ini artinya menahan. Secara istilah terminologi menahan suatu benda dan membebaskan, mengalirkan manfaatnya. Jadi bendanya ditahan, artinya tidak kemana-mana. Maksudnya apa Pak? Ditahan tidak kemana-mana. Tidak boleh dimiliki, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan sebagainya. Biarlah di situ. Tapi ia mengalir pahalanya, manfaatnya, dimanfaatkan. Tapi bukan milik siapapun, milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya adalah menahan harta milik pribadi yang diserahkan kepada pihak lain untuk kepentingan umum dengan tujuan mendapatkan ridha Allah. Ya. Ada yang mengatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umat Islam sebagai pemberian yang ikhlas ya. Ini. Dasar hukum wakaf. Wakaf itu ada dasar hukumnya, dalil nakli. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa yang kamu nafkahkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi tidak akan sampai kebajikan itu sampai kamu menginfakkan sebagian apa yang kamu cintai. Jadi ini ada banyak makna di sini ya. Kalau kita berinfak jangan yang tidak enak, tapi yang enak-enak, bahkan yang kita cintai, yang kita sayang, yang kita sukai, itu kita berikan pada orang lain. Ini adalah sebuah kebajikan. Kalau tidak, kita yang tidak enak kita berikan itu tidak sebuah kebajikan. Nah, dikatakan sebagai kebajikan ya, kalau memang kita menafkahkan, menginfakkan sebagian pada orang lain, harta itu harta atau sesuatu yang kita cintai ya. Dan itu karena Allah. Allah maha tahu, ini dasarnya. Di wakaf itu di situ apa namanya? Memang berat karena yang kita cintai. Misalnya tanah itu berat sekali. Kalau kita wakafkan itu suatu kebajikan yang luar biasa. Itu. Kemudian dasar hukum wakaf yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah
wa ma tunfiqu min khairi wa fa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Ya. Dan janganlah kamu mengerjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, dan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Ini banyak ini di Al-Quran yang menjelaskan tentang dasar hukum wakaf ya begitu. Nah, kalau di hadis ada idza mata bnu adama in qata amal illa min salasin. Idza matal insanu, di hadis yang lain. In qata amaluhu anhu amaluhu illa min salasin. Ya. Min sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih awalatin soleh yad'ulah. Nah, ini ilahnya kebanyakan ini ya. Jadi sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Maaf ada kurang, redaksinya kurang ya. Apabila seorang manusia meninggal dunia terputuslah darinya amal kecuali 3 perkara. Hal sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan atau anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi sedekah jariah di wakaf itu sedekah jariah, infak, sedekah, tapi pahalanya bisa mengalir di situ ya. Ini dasar hukum wakaf. Nah, rukun wakaf sekarang. Wakaf itu ada rukunnya. Rukun itu perlu kita ketahui semua, bahasanya sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau tidak maka tidak sah. Jadi ada wakif ya. Orang yang mau wakafkan namanya wakif. Syaratnya harus berakal, ya, dewasa pemikirannya, rasyid, sudah berusia balik, dan tidak bertransaksi, dan bisa bertransaksi. Orang yang merdeka bukan budak. Jadi orangnya sadar ya, berakal, dewasa. Anak kecil tidak boleh wakaf karena anak kecil itu kadang-kadang berubah pikiran gitu loh. Juga orang gila, orang tidak sadar. Nah, itu tidak boleh wakaf. Udah balik, terus paham transaksi. Oh ini saya membeli, ya saya memberi, ini tidak boleh, paham di situ. Kalau tidak paham tidak boleh. Ya. Kemudian merdeka, bukan budak. Jadi satu wakif, orang yang wakaf ini harus dewasa, berakal, tidak gila, bukan anak kecil dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mauquf. Jadi ada wakif, ada mauquf. Mauquf itu harta yang diwakafkan berdasarkan jenis benda yang diwakafkan, maka jadi 3 benda yang berupa benda yang diam, tidak bergerak seperti tanah, rumah, toko. Jadi termasuk mauquf. Wakif itu orang yang wakaf, mauquf adalah barang yang diwakafkan. Bisa tidak bergerak, bisa bergerak, mobil, hewan, dan sebagainya. Nah, bisa berupa uang. Uang nanti bisa dibelanjakan. Ya. Syaratnya yaitu harta tersebut diketahui dan jelas bendanya, tidak disimpan. Ada wujudnya. B. Benda tersebut adalah milik pribadi, jadi bukan milik orang lain. Sepenuhnya, bukan separuh-separuh. Wakaf tanahnya masih dalam sengketa, masih warisan, tidak boleh, harus jelas dibuat sertifikat dulu di situ. Ya. Harta yang diwakafkan adalah benda yang bermanfaat, harus bermanfaat dan tahan lama. Ya, ini yang penting. Ada wakaf, ada mauquf. Ada yang orang yang wakaf, ada barang diwakafkan mauquf. Yang ketiga adalah mauquf alaih, pihak yang dituju atau wakaf dari wakaf tersebut. Orang yang disertai tanggung jawab. Ada wakif, wong sing wakaf, ada barangnya, mauquf, ada mauquf alaih, orang yang diberi tanggung jawab mengelola wakaf. Ya, biasanya yayasan, Pak Kiai, dan sebagainya. Dan ini istilahnya adalah nadir. Wakaf alaih itu nadir, orang yang tanggung jawab terhadap pengelolaan barang wakaf. Syaratnya nadir itu berakal, ya sebetulnya gila, sadar, dewasa, sudah berusia balik, ya, paham interaksi, bukan budak. Ya, ini ini sebuah istilah yang sering kita dengar, yaitu ya ada nadir. Nah, tapi istilah lain dalam bahasa ya mauquf alaih gitu ya. Ini dipandang dari sisi pemanfaatannya, maka wakaf dibagi 2. Wakaf yang sifatnya terjadi pada keluarga, nah,
Artinya itu wakaf ini maksudnya makuf alaih. Wakaf itu bisa kepada individu, wakaf untuk amalan-amalan kebaikan. Wakaf ini diarahkan untuk kemaslahatan masyarakat di suatu negeri. Ya. Misalnya untuk apa namanya masjid, madrasah dan sebagainya. Ini yang terpenting. Kemudian yang keempat adalah sigot, lafaz dari yang mewakafkan. Yang keempat, tidak ada empat ini yang terakhir. Ada wakif, orang-orang yang wakaf. Yang kedua adalah mauquf, barang diwakafkan. Yang ketiga adalah mauquf alaih, nadir yang mengelola, dikasih tanggung jawab mengelola. Kemudian sigot itu adalah ijab qabul unen biyumun ini. Lafaznya seperti apa dari orang yang wakaf. Nah, ada yang sore, lafaz yang dengan jelas menunjukkan wakaf, saya wakaf dan sebagainya. Nah, tidak neko-neko. Ada yang kinayah, lafaz yang mengandung makna wakaf meskipun tidak secara langsung dan memiliki makna lain. Ya, ini yang terpenting untuk kita ketahui, rukun wakaf ya. Sebelum kita menginjak ke hikmah wakaf, ini sebenarnya wakaf itu bisa dilakukan apa dalam hukum positif di Indonesia itu di kantor KUA, di tempat wakaf itu bukan KUA maaf, di PPAIW, kantor petugas ya di kantor PPAIW, petugas pencatat ikrar wakaf. Di situ harus ada itu KUA ya, di KUA biasa tempatnya, teman istilahnya petugas pencatat ikrar wakaf. Jadi ada itu bisa tertulis di akan dikasih syarat-syaratnya dan sebagainya di PPAIW. Hikmahnya bahwa wakaf itu satu, menghilangkan sifat tamak dan kikir manusia atas harta yang dimilikinya. Jadi kita punya kelebihan harta. Kalau lebih seakan milik kita kan tidak boleh. Ada hak orang lain. Hak orang lain harus kita berikan sehingga menghindari kekikiran, ketamakan itu. Yang kedua, menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda itu meski telah menjadi milik seorang secara sah, ya, tetapi masih ada di dalamnya harta agama yang mesti diserahkan sebagai halnya juga zakat. Nah, jadi walaupun kita punya harta, tapi kita menyadari itu bukan milik kita seluruhnya, ada orang lain. Yang tiga, menyadarkan seseorang dalam kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup. Maka persiapan bekal itu diantaranya adalah harta yang pernah diwakafkan. Kita sadar di dunia hanya sebentar, maka perlu kita persiapkan untuk akhirat. Akhirat itu walaupun kita sudah meninggal dapat pahala melalui jariah wakaf itu. Hikmah yang keempat adalah dapat menopang dan menggerakkan kehidupan sosial masyarakat umat Islam, baik aspek ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya. Jadi bisa bergerak saling memberi manfaat. Ya, ini hikmah wakaf. Manfaatnya apa ini? Pahala yang terus mengalir, ya, walaupun sudah meninggal tapi apa yang diberikan itu bisa bermanfaat, sing nganggo manfaat, sing ngekei manfaat, terus menerus manfaat dalam berbagai jenis kebaikan dan tidak terputus ya. Nah, dari walaupun tidak miliknya, tapi kan dia memberikan dengan mewakafkan tadi. Ini ya. Ini yang saya sampaikan untuk materi wakaf ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipelajari lebih lanjut, dipahami ya tentang wakaf walaupun sekilas sebentar. Semoga Allah meridhoi, beri keberkahan, Allah memberikan ilmu, memudahkan pemahaman khusus tentang wakaf. Demikian dari saya, bila ada saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.